Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kami mohon bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu dengan perkataan dan perbuatan kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita pernah mengunjungi perkampungan orang Batak Toba di sekitaran Danau Toba, Sumatera Utara, kita akan melihat banyak kuburan yang ditempatkan di dekat rumah. Bahkan ada beberapa kuburan yang tampak lebih besar dan megah dibandingkan pemukiman yang ada di sekitarnya. Hal ini tentu berbeda dengan situasi kuburan yang ada di perkotaan yang lebih terlokalisasi dan sederhana. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena adanya kepercayaan masyarakat Batak bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menyeramkan dan dapat memisahkan ikatan kekerabatan. Masyarakat Batak tradisional percaya bahwa arwah orang-orang yang telah meninggal tidak pernah jauh dari keluarga dan kuburannya. Itulah sebabnya mengapa kuburan seringkali ditempatkan di dekat rumah atau tanah warisan keluarga dan dibangun begitu megah menyerupai tugu. Gambaran tentang kematian dari masyarakat Toba tradisional ini memiliki sedikit persamaan dengan gambaran kematian masyarakat Yahudi. Bedanya, orang-orang Yahudi percaya bahwa jiwa orang meninggal berada di dekat keluarga hanya dalam kurun waktu 3 hari. Maka jiwa orang-orang yang sudah meninggal hanya dapat dipanggil dalam rentang waktu tersebut. Sesudah 3 hari, jiwa orang yang sudah meninggal itu akan pergi jauh dan orang tersebut dapat dinyatakan sungguh-sungguh telah mati. Saudara dan saudari terkasih, perikop Injil yang kita renungkan pada peringatan Santa Marta, Maria dan Lazarus hari ini, penginjil Yohanes mengisahkan tentang kehadiran Yesus 4 hari setelah kematian Lazarus. Hal inilah yang membuat Marta sangat kecewa dan bersedih sebab ia mengharapkan Yesus hadir lebih cepat. Marta percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk memanggil jiwa Lazarus, namun hanya dalam kurun waktu 3 hari seturut kepercayaan orang-orang Yahudi pada umumnya. Meskipun sudah terlambat, Marta tetap percaya bahwa saudaranya Lazarus akan bangkit pada akhir zaman seperti kepercayaan orang-orang Yahudi lainnya. Berhadapan dengan situasi ini, Yesus justru menunjukkan kuasanya atas kematian dan hidup dengan bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya."
Kebangkitan Lazarus dari kematian bukanlah kebangkitan yang akan datang, tetapi justru kebangkitan yang nyata. Hic et non, di sini dan sekarang. Alhasil, meskipun sudah lewat dari 3 hari, Yesus tetap dapat membangkitkan Lazarus sebab dialah yang berkuasa atas hidup dan mati, serta kebangkitan itu sendiri. Saudara dan saudari terkasih, peristiwa bangkitnya Lazarus dari kematian bukanlah sekadar bukti yang hendak menunjukkan betapa Yesus mengasihi 3 bersaudara yang kita peringati pada hari ini. Lebih dari itu, kebangkitan Lazarus dari kematian adalah pernyataan yang amat jelas bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup dan telah datang ke dunia. Ia berkuasa atas kematian dan hidup. Kisah kebangkitan Lazarus juga harusnya menguatkan dan meneguhkan kita ketika kita berhadapan dengan peristiwa kematian. Meskipun kematian memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi, namun kematian bukanlah akhir. Kelak kita pun akan mengalami kebangkitan seperti Lazarus bila kita percaya pada Yesus. Lantas masihkah kita meragukan kuasa Yesus? Ya Tuhan, bukalah selalu telinga, hati dan batin kami untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.